Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Kamis 26 November 2020 yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah film yang dirilis tanggal 28 Juli 1994 yaitu yang berjudul The Bodyguard from Beijing, yang dibintangi aktris yaitu Jet Li sebagai Alan dan Christy Chung sebagai Michelle. Dalam film tersebut kita lihat kisahnya di mana Jet Li berperan sebagai bodyguard yang sangat bertanggung jawab, penuh tanggung jawab menjaga keselamatan daripada si Christy Chung yaitu Michelle tersebut. Dalam film tersebut juga diceritakan bagaimana perjuangannya sampai pada akhirnya sidang sebagai saksi atas pembunuhan seorang usahawan yang korup ketika itu diceritakan dalam film tersebut. Maka Jet Li berhasil menjaga sebagai bodyguard dan atas keberhasilannya dia mendapat penghargaan. Dia tidak melihat uang yang dibayarkan kepadanya, tetapi yang penting adalah tanggung jawab pengabdiannya. Dan dia tidak dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang tulus menjaga sebagai seorang bodyguard. Demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam firman Tuhan pada saat ini. Sebagai seorang penatua, sebagai seorang saksi Kristus, kita harus menjadi orang yang teladan, gembala yang baik, yang menggembalakan kawanan domba itu tidak dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, dengan pengabdian, bukan dengan mencari keuntungan. Maka kita sebagai gembala jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kita. Hendaknya dikatakan kita menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Siapa yang terpilih bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya gembala itu, tetapi semua umat yang terpanggil menjadi pengikut Kristus harus menjadi teladan bagi semua orang. Secara khusus bagi gembala Tuhan, teladan yang ditunjukkan itu, setia yang ditunjukkan itu, maka akan ada upah daripada apa yang sudah dilakukan menjadi gembala yang ikut menderita, yang menggembalakan kawanan domba itu dengan tulus hati, dengan pengabdian, tanpa ada paksaan, tanpa mencari untung. Maka dikatakan firman Tuhan, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mendapatkan mahkota kemuliaan apabila Gembala Agung itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang melihat siapakah yang layak mendapatkan mahkota kemuliaan. Mahkota adalah sebagai lambang yang agung,
yang mendapatkan kemegahan, yang memperoleh keberhasilan, yang layak diberikan kepada orang yang berhasil, yang dimegahkan, yang dimenangkan. Maka itulah demikian juga dalam hidup kita. Apakah kita layak mendapatkan mahkota kemuliaan? Kita mendapatkan mahkota kemuliaan ketika kita menerima, ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, ketika kita ikut menderita, ketika kita ikut bertanggung jawab, setia dan tidak putus asa, tidak karena paksaan, tapi dengan yakin mengikut Kristus. Maka untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang dipanggil, sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai guru, sebagai apapun yang dipanggil kepada kita, petani, pedagang, semua kita dipanggil menjadi gembala Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menunjukkan teladan. Maka ketika Gembala Agung datang, kita layak mendapatkan mahkota kemuliaan, dan yang tidak pernah layu, tidak pernah layu. Terus menerus mahkota itu dibuat kepada kita, diberikan kepada kita. Yakin dan percayalah kepada Tuhan, lakukanlah tugas itu dengan penuh tanggung jawab, dengan pengabdian, tidak mencari untung, tidak karena dipaksa, tapi dengan sukarela dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar dalam hidup kami, agar kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai gembala yang dipanggil. Kami yakin Tuhan, Kau akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu ketika Engkau datang sebagai Gembala Agung. Kami menerima mahkota kemuliaan itu. Selayaknya kami melakukan yang sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.